Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau selami satu sumber menarik nih dari buku Secrets of Power Negotiation. Fokus kita di bab 47 soal karakteristik negosiator dari luar Amerika. Tujuannya, ya biar kita semua, termasuk Anda, lebih siap dan efektif gitu kalau berhadapan sama orang dari budaya beda. Langsung aja yuk kita bedah. Setuju banget. Ini topik yang krusial tapi sering kelewat. Kadang kita nggak sadar, gaya kita yang di sini oke-oke aja, di tempat lain bisa jadi kurang pas atau malah nyinggung. Dan dampaknya itu loh ke hasil negosiasi bisa signifikan banget. Betul-betul. Nah, sumber ini langsung nunjukin kontrasnya ya. Gaya Amerika kan cenderung direct gitu ya. Langsung ke intinya. Sementara banyak budaya lain justru bangun hubungan dulu. Dikenalin dulu, ngobrol santai. Iya, itu dia. Dan proses bangun hubungan ini kadang nggak sebentar loh. Bisa harian atau bahkan mingguan. Wah, kontras banget ya sama kultur get the deal done yang cepet itu. Persis! Nah, yang menarik itu detailnya. Misalnya nih, sumber nyebut soal orang Inggris. Katanya mereka itu sopan banget, cenderung formal, terus jaga privasi. Oh gitu. Jadi nggak bisa langsung tanya, kerja di mana? Atau tinggal di mana gitu ya di awal kenalan. Sebaiknya jangan terlalu cepat. Lebih halus pendekatannya. Terus soal janji temu, itu penting banget buat mereka. Tepat waktu itu krusial. Tapi ada uniknya nih, kalau acara sosial justru jangan datang terlalu awal. Agak aneh ya. Iya juga ya. Oke. Terus gimana kalau Jerman? Katanya mirip Amerika. Iya, sumber bilang gitu. Miripnya dalam hal bahasa konteks rendah. Konteks rendah. Maksudnya, apa yang diucapkan, ya itu artinya. Nggak banyak kode-kodean gitu. Tepat. Komunikasinya cenderung eksplisit. Nggak pakai basa-basi berlebihan. Mereka juga sangat menghargai gelar formal. Jadi panggil Herr Dokter, Frau Profesor, itu penting. Fokusnya juga lebih ke detail kontrak yang presisi dari awal. Beda sama yang tadi, bangun hubungan dulu. Wah, ini beda banget sama yang katanya soal negosiator Asia ya. Kayak dari Jepang atau Korea gitu. Nah, iya. Kalau mereka, sumber ini bilang seringkali lihat kontrak itu kayak titik awal hubungan. Atau semacam pemahaman sementara lah pada saat itu. Bukan akhir final yang kaku. Maksudnya gimana tuh? Bisa dinego lagi gitu? Betul. Kalau kondisi berubah drastis, mereka mungkin merasa wajar aja buat negosiasi ulang. Karena hubungan dan situasi real itu dianggap lebih penting dari sekedar kertas kontrak. Ini nyambung banget sama konsep menjaga muka atau face. Iya. Itu kan penting banget ya di banyak budaya Asia. Penting sekali. Ini bukan cuma soal malu ya, tapi menyangkut harga diri, reputasi, kehormatan sosial, sangat fundamental. Jadi kita harus ekstra hati-hati biar nggak bikin lawan bicara kehilangan muka ya. Apalagi di depan umum. Wajib hukumnya. Itu bisa merusak hubungan secara permanen loh. Makanya pengambilan keputusan di sana, terutama di Jepang, seringnya kolektif. Biar tanggung jawabnya terbagi rata. Dan nggak ada satu orang yang jatuh kalau ada apa-apa. Ini butuh kesabaran ekstra pastinya dari kita. Oke. Lalu kalau Rusia gimana? Katanya cenderung birokratis ya? Iya, sumber menyebut itu. Jadi jangan kaget kalau lawan bicara Anda bilang dia nggak punya wewenang penuh. Keputusan itu seringkali harus lewat banyak pintu, banyak persetujuan. Tapi ada tips menarik nih dari sumber. Coba kasih pujian yang tulus soal keahlian personal mereka. Katanya itu bisa bantu mencairkan suasana. Menarik juga ya tipsnya. Ini semua nunjukin kalau fleksibilitas itu kunci banget ya. Kita nggak bisa maksain cara kita sendiri. Sumber ini juga nyinggung miskonsepsi umum kan? Kayak soal kontak mata. Iya, betul. Di kita kan kontak mata itu tanda jujur, percaya diri. Tapi di beberapa budaya Asia, justru menghindari kontak mata langsung itu bisa jadi bentuk penghormatan. Bukan nggak jujur. Wah, benar-benar harus hati-hati ya interpretasinya. Makanya, kuncinya itu observasi yang tajam, sabar, dan yang paling penting, mau beradaptasi. Sesuaikan gaya komunikasi Anda. Kalau ditarik ke gambaran besarnya nih, paham nuansa budaya ini bukan cuma soal sopan santun aja, tapi ini udah jadi bagian inti dari strategi negosiasi yang efektif. Supaya apa? Ya supaya tercapai kesepakatan yang saling untung dan awet. Jadi, intinya nih ya, kalau negosiasi lintas budaya, mengenali dan menghargai keunikan lawan bicara kita, itu sama pentingnya kayak kita paham detil angka di proposal kita. Gitu ya?
Persis, ini soal membangun jembatan pemahaman, bukan cuma adu taktik siapa yang paling jago. Sip. Nah, sebagai penutup nih, Ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan di rumah. Seberapa sering sih kita itu tanpa sadar membawa asumsi budaya kita sendiri ke meja negosiasi? Bahkan mungkin saat kita berhadapan sama orang yang kita anggap budayanya mirip sama kita. Nah, asumsi ini gimana dampaknya ke cara kita melihat dan bereaksi terhadap orang lain? Ini pertanyaan penting soal bias tersembunyi kita sendiri.